Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi ahdini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertemuan khotaman minggu lalu kita telah sampaikan proses akholi, proses pembersihan bangkai tikus atau penyakit hati. Di dalam jiwa kita itu ada ailat, penyakit, kotoran, najis, maknawi yang harus dibersihkan. Sebagaimana kita contohkan sumur, kalau ada bangkai tikusnya, meskipun diambil satu ember bau, ambil lagi 2 ember, 3 ember, 10 ember, tetap masih bau bangkai karena ada tikus yang mati di sumur. Meskipun diambil satu drum, sama kayak kita ibadah, melaksanakan amaliyah ketaatan, apapun, sedekah, sholat, ngaji, kalau masih ada penyakit hatinya maka sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena dirusak sama penyakit-penyakit yang masih bersemayam dalam jiwa kita. Nah, itu harus dibersihkan. Pakai apa? Zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai betul-betul bersih. Bersih dari apa? Selain Allah. Jadi harus bersih dari selain Allah karena menentukan. Sampai kita mengenal Allah, ma'rifatullah. Sampai syahadat kita itu dikatakan menyaksikan sebenar-benarnya yakin. Melihat, menyaksikan, mengenal Allah. Jenengan tahu ini tiker nggih. Misale niki tiker. Tiker niku saka napa? Aja tiker niki mawon. Baju. Baju niku saka sapa? Saka apa? Baju itu dari apa? Benang. Dari benang. Tahu benang nggih? Benang niku asline saka apa? Kapas. Baju iki asline kapas. Nggih. Baju asline kapas. Diulangi. Baju asline sarung asline. Nah, sakniki menungso, kula panjenengan Bapak Ibu semua, asline Allah. Aku asline biyen onten mboten jenengan? Sakniki onten nggih. Dulu hidup enggak? Enggak hidup. Sekarang hidup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harus dikembalikan. Kembalikan ke Allah. Asal mula manusia itu Allah. Nah, sekarang diucapkan, aku asline Allah. Jangan ragu. Aku asline aku, diulang coba. Aku asline Allah. Nah, sekarang diisbatul yakin, dibatinkan, asline buang. Aku. Nah, itu diucapkan melalui zikir khofi. Itu yang disebut tahalli. Memasukkan ismuz zat. Setelah bersih menggunakan zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama kan bersih. Nah, setelah bersih nggak hanya cukup bersih aja, tapi harus diisi. Karena itu menentukan. Kalau nggak ada isinya, seluruhnya pun kosong. Ketika hati baik, semuanya baik. Baik itu Allah. Diisi ismuz zat. Allah. Sedang duduk, sedang berdiri, sedang berbaring, sedang jalan-jalan, meneng bareng-bareng konco, selalu berzikir. Dia mau wakumu dawu ala junubin. Itu namanya
tahalli. Harus dikembalikan ke Allah. Nah, ini nanti tidak merusak ibadah kita. Kalau sampai itu nggak bersih, nggak ada isinya, rusak. Dosa ghibah itu sebagaimana api memakan kayu bakar, kayu yang kering. Kayu kalau terbakar api lama-lama habis nggak? Habis. Belum lagi kesombongan, ujub, belum lagi iri, belum lagi dengki, riya, meri, seluruh penyakit-penyakit hati itu kalau belum dibersihkan, itu akan merusak seluruh ibadah yang kita lakukan selama ini. Dari sejak akil balik sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Jadi eman-eman, mesake, sudah kita bersusah payah, capek ibadah ngaji seprono seperti maca kitab, pengajian ibu-ibu, deresan, darusan, sedekahan, umroh, haji, kopang kaping, tapi setelah diteliti sama Allah di akhirat nggak ada nilainya. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Itu yang disindir sama Allah. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ini yang melakukan ibadah. Yang sing ora beriman jar-jarno karena memang dia nggak beriman. Tapi kalau masih ada keimanan, biasanya dia melakukan sesuatu ibadah, ketaatan, sholat, puasa, sedekahan, ngaji, deres, berbuat baik, membantu, menolong, seluruhnya dilakukan itu karena ada keimanan. Tetapi kenapa disindir sama Allah, ditegur? Kapan kamu serius? Untuk apa? Bukan untuk melakukan ibadah sempurna, tapi untuk berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena tanpa zikir semuanya sia-sia, rusak. Dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Makanya kebanyakan mereka, orang-orang yang beriman yang melaksanakan amal-amal ibadah, kebanyakan dari mereka itu mati dalam keadaan fasik. Fasik itu rusak. Sholatnya rusak, puasanya rusak, sedekahnya rusak. Eman-eman. Nah, mulai sekarang tanamkan dalam hati panjenengan, aku asline Allah. Makanya kembalikan. Makanya nanti lama-lama jenengan akan dipahamkan dengan caranya. Sama Allah itu nanti akan dipahamkan tanpa suara, tanpa kata-kata. Berarti kon ngaku Allah Mas Asep. Tidak. Bukan mengaku Allah. Mana ada kita itu tidak ada. Kembalikan yang wujud, yang nyata, yang hidup. Siapa yang berkala? Siapa yang mendengar? Siapa yang melihat? Kembalikan. Nah, cara mengembalikannya itu apa? Khofinya itu diistiqomahkan. Terus menerus. Nah, nanti lama-lama jenengan sholat akhirnya enggak mengaku aku ki sholat, aku enggak. Iso taat, iso sedekah, iso puasa, bisa melaksanakan sesuatu apapun itu semata-mata karena Allah. Nah, itulah kasih sayangnya Allah itu akan berlaku, akan tercurahkan kepada orang-orang pilihan Allah. Nah, siapa orang-orang pilihan Allah? Yang mengenali Allah. Begitu rahman, begitu rahimnya, begitu sayangnya Allah itu. Pada satu hari Rasulullah jalan-jalan melihat ono ibu-ibu isik nyusui, anaknya disusui. Ibaratnya isik jagung nanggon ngarep rumah. Rasulullah lewat isik nyusui, ditanya, ditegur, "Bu, sing mbok susui niku sinten?" "Siapa itu?" "Anakku ya Rasulullah, anakku." "Apakah ibu sayang sama anaknya?" "Sayang sekali. Makanya aku susui, aku sayang-sayang, gendong-gendong." "Ibu tega nggak kalau anaknya itu ibu bakar hidup-hidup?" "Tega nggak Bu kira-kira?" "Nah, nyusui, tega nggak?" "Kenapa nggak tega?" "Karena sayang. Karena mengasihi, menyayangi." Allah itu bismillahirrahmanirrahim. Allah lebih sayang daripada ibu yang menyusui tadi. Ketahuilah ibu, kata Rasulullah, Allah lebih sayang daripada ibu sayangnya itu kepada anak ibu. Mana bisa Allah membakar manusia yang disayangi. Nah, di udah ini mlebu neraka, disiksa. Ojo khawatir kalau jenengan sudah mengenal Allah yang begitu rahman, begitu rahimnya. Maya di istiqomah.
Jadi siapa yang bisa melakukan ibadah ya karena semata-mata pertolongan Allah. Makanya alhamdulillah kita bisa hadir, berkumpul, ikut khotaman, melaksanakan zikiran tiap hari. Meskipun orang lain tidak bisa, tapi semata-mata itu karena pertolongan Allah. Nah itu sepatutnya. Paham ya? Jadi makrifat itu adalah mengenali bahwa hanya Dia semata-mata yang wujud, yang nyata, yang berkalam, yang hidup. Hilangkan aku nggak iso, aku nggak kuoso, aku nggak mampu. Terus saja dalamnya tapi. Nah aslinya dihilangi aku, tapi nang jero munine ojo metu. Ban dalam tetap nang jero. Ini karena untuk kaji, untuk menyampaikan satu ilmu makrifat kita sampaikan. Tapi nanti lama-lama jenengan akan paham sendiri. Oh iya iya. Nah itu nanti yang matinya itu enggak rusak. Kalau sampai enggak, seperti mati jenengan. Belum mati sudah mati. Karena enggak dikembalikan ke Allah. Jadi kalau enggak berzikir itu sama aja jenengan seperti mati. Nah kalau sudah mati namanya sesuatu yang mati pasti busuk, rusak. Makanya jangan sampai itu rusak. Bahkan saya lupa bunyi hadisnya. Sampai dia itu mati nggak berzikir itu matinya seperti binatang. Binatangnya aja dipilihkan sama hadisnya itu. Matinya bukan binatang kambing, bukan. Tapi seperti babi. Kalimatnya bukan hewan ternak sapi, tapi babi. Itu saking pentingnya kita harus berzikir. Berzikir itu menyertakan namanya Allah. Nama gak bercerai sama yang punya nama. Makanya dengan kita berzikir menyebut-nyebut nama, dianggap bersama Allah. Lama-lama kita paham mengenal Allah. Mengenal Allah itu siapa? Ya yang wujud, yang nyata, yang berkalam, yang mendengar, yang melihat. Nah, kalau sudah seperti itu, nek wis mudeng, gak usah dibahas. Apa yang dilakukan? Meneng, nikmati sambil berzikir dalamnya, diam. Tapi ojo meneng-meneng. Tapi diam dalam paham. Paham dalam kesadaran. Sadar sesadar-sadarnya bahwa diri kita itu aslinya Allah. Nah, sadar di dalam ketaatan. Nah, ketaatan di dalam iman yakin, percaya bahwa dengan saya menyebut-nyebut nama kita bersama yang punya nama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.